Oke kawan-kawan, sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang sedang mencari kemeja yang kece tapi nggak mahal, kalian bisa langsung cek saja di Shopee Kori 786. Dan untuk Facebooknya bisa cek aja di Kori Grosir. Nanti link Facebooknya saya cantumin di kolom deskripsi. Di sini ada berbagai macam model, kalian tinggal pilih saja sesuai minat kalian dan sesuai apa yang kalian suka ya. Dan yang paling penting adalah pembayarannya itu bisa COD ataupun bayar di tempat. Untuk caranya kalian tinggal masuk ke aplikasi Shopee, ketikkan saja Kori 786, lalu kalian pilih modelnya, warna dan juga ukurannya. Tenang saja, di Kori 786 100% aman. Jadi buat kalian yang mau pesan kemejanya bisa langsung cek saja di Shopee ataupun bisa pesan langsung melalui WhatsApp, linknya ada di deskripsi. Nah, ini adalah aktivitas yang dibatasinya ya, yaitu pembatasan pembelajaran sekolah dan instansi pendidikan. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan instansi pendidikan lainnya. Semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah. Jadi, selama diadakannya PSBB ini, kita pelajar ataupun kalian pelajar itu belajarnya di rumah atau di tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh ya. Sedangkan institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB itu meliputi yang pertama, lembaga pendidikan tinggi ataupun universitas-universitas ya, dan juga terus lembaga pelatihan. Selanjutnya yang ketiga itu lembaga penelitian, keempat lembaga pembinaan, kelima lembaga pendidikan keagamaan, dan keenam lembaga-lembaga sejenisnya ya. Jadi lembaga-lembaga yang mungkin memungkinkan orang berkerumun itu dilarang ya untuk pendidikan, untuk pembatasan pembelajaran sekolah dan instansi pendidikan. Mungkin itu poin-poinnya ya. Dan yang selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja ya. Jadi penghentian sementara aktivitas di tempat kerja atau kantor bisa dilakukan bekerja dengan jumlah minimum di kantor atau bekerja di, jadi misalkan di PT ataupun di kantor itu boleh diperbolehkan, cuman memang beberapa orang saja, mungkin seperti itu ya yang tertulis di sini. Dan juga tapi ini di bawahnya lagi itu dikecualikan bagi TNI, Polri, kebutuhan pangan, BBM, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor, impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar yang dianggap penting dan terus berjalan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 seperti bantuan sosial terdampak COVID-19 ini mungkin diperbolehkan ya, asal juga mengikuti standar operasi COVID-19 juga ya. Dan selanjutnya yaitu pembatasan di tempat umum. Pembatasan di tempat umum operasional pasar rakyat atau pasar tradisional ya. Ini untuk minimarket. Untuk minimarket ini bukanya itu sekarang dibatasi bukanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore ya. Sedangkan untuk supermarket itu bukanya itu dari jam 9 sampai jam 6, cuman beda 1 jam minimarket dengan supermarket ya. Dan ini bisa kalian lihat juga atau bisa kalian baca ya. Dilarang melakukan kegiatan lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum. Jadi misalkan kalau menurut saya ini yang saya baca dari sini itu dilarang melebihi dari 5 orang, berarti 4 atau berapa orang itu boleh ya. Tapi memang harus jaga jarak juga karena itu yang penting ya, social distancing apalah pokoknya itu. Oke, pengaturan lainnya mengutamakan pemesanan barang secara daring atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar. Terus juga tidak menyediakan area tempat duduk atau sitting area
area baik di dalam maupun di luar toko. Jadi untuk toko-toko yang menyediakan tempat duduk di luar itu nggak boleh. Selanjutnya melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh baik konsumen dan karyawan yang memasuki pasar ataupun toko. Jadi untuk kantor-kantor ataupun pasar, ini karena ini di pasar ya, ini untuk pasar, memasuki pasar atau toko ini wajib dipantau suhu tubuhnya. Selanjutnya yaitu pasar rakyat, supermarket, minimarket wajib menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun. Jadi untuk fasilitas-fasilitas di supermarket dan juga minimarket ya ini wajib menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun. Jadi misalkan nggak ada tempat cuci tangannya, kalian bisa protes ke pengelolanya ya. Dikecualikan untuk yang pertama itu kebutuhan pokok, sembako, BBM, gas dan energi ya, atau energi. Fasilitas pelayanan kesehatan, apotik dan juga rumah sakit ataupun puskesmas kalau nggak salah kalau di sini. Toko obat dan jasa pinantu dan juga jasa laundry ini mungkin diperbolehkan buka. Oke, yang selanjutnya yaitu ini nih yang menjadi polemik di masyarakat kita ini, di masalah Indramayu Melayu ini ibadahnya di rumah saja dulu karena masjid dan musola atau tempat ibadah lainnya sementara ditutup. Jadi pembatasan kegiatan keagamaan ini, semua tempat ibadah sementara ditutup untuk umum. Penanda waktu ibadah dilaksanakan seperti biasa. Kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah masing-masing dan dihadiri oleh keluarga terbatas jarak. Tapi di sini aja ada pengecualian juga, dikecualikan dengan pedoman pada peraturan undang-undang dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan yang diakui pemerintah. Oke, selanjutnya pemakaman orang meninggal bukan karena COVID-19 maksimal dihadiri 20 orang. Jadi ya untuk misalkan saudara kita itu meninggal itu maksimal orang yang hadir ataupun ikut ngelayat itu 20 orang ya kalau menurut data di sini ya. Tapi juga dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, tapi tetap juga kita harus pakai masker dan juga jaga jarak ya bro.